adik-adik pemuda di mana saja kalian berada, sore hari ini kita akan ada di dalam ibadat pemuda. Marilah kita mengawali ibadah kita ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Engkau sungguh baik Tuhan. Terbukti kami masih ada sebagaimana kami ada, semata-mata karena kemurahan-Mu. Hingga dengan jam detik ini Tuhan, kami terus menaikkan ungkapan syukur, karena begitu besar kasih setia Allah buat kami di dalam hari-hari hidup kami. Saat ini kami akan ada di dalam ibadah kami Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberkati kami. Biarlah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti boleh jadi seturut kasih setia-Mu. Ini permohonan kami Bapa, doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus yang telah menuntun kami sepanjang hari ini, bahkan teristimewa di dalam ibadah kami pada saat sore hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami sadari bahwa kami orang berdosa. Untuk itu Bapa kami mohon, ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami. Bersihkan, kuduskan, tahirkan kami semua, jamah urati kami, hati dan pikiran kami, agar ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh mendapat tempat di dalam bagian hati kami masing-masing. Kami boleh pakai firman Tuhan sebagai pedoman dan pegangan hidup kami. Kami percaya Bapa di sorga bahwa firman Tuhan punya kuasa yang besar untuk merubah setiap kami. Untuk itu Tuhan tolong kami dengan hikmat Tuhan, agar kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu. Lebih dari itu Bapa, kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami Bapa, berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan melawati kita pada saat ini cuma satu ayat, terambil dari Titus 3 ayat 14 di bawah perikop pesan-pesan penutup. Ayat 14, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Sekali lagi saya ulangi, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Baik, salam adik-adik sekalian. Firman Tuhan yang terambil pada saat ini sangat singkat, cuma satu ayat.
tetapi firman Tuhan sebagaimana kita ketahui punya kuasa yang besar. Satu ayat sebagai perenungan kita sore hari ini. Saudara-saudara, adik-adik yang terkasih, kita tahu bahwa manusia diciptakan sejak lahir, bahkan dari dalam kandungan. Tentunya Tuhan telah menentukan misi dari setiap pribadi atau misi dari masing-masing manusia itu. Dan untuk mencapai misi setiap orang, Tuhan melengkapinya dengan memberikan talenta-talenta. Itulah baiknya Tuhan buat kita semua, bahwa Tuhan tidak melepaskan kita begitu saja ketika kita dilahirkan, tetapi Tuhan melengkapi kita dengan talenta-talenta agar kita masing-masing bisa mengembangkan diri kita sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam kehidupan kita, adik-adik sekalian, tinggal bagaimana kita sebagai manusia ini bisa mengembangkan talenta yang telah Allah percayakan bagi kita. Sehingga sampai dengan saat ini, keberadaan kita sekarang ini, apakah hidup kita ini sudah sesuai atau sejalan dengan yang Tuhan kehendaki atau tidak? Nah, firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita bahwa untuk hidup, Tuhan perintahkan kepada kita semua bahwa kita itu harus bekerja. Kita bekerja untuk pemenuhan kebutuhan kita, baik jasmani maupun kebutuhan rohani. Nah, bekerja untuk kebutuhan hidup kita, sebagai kebutuhan jasmani kita, bisa kita lakukan untuk kepentingan diri kita sendiri atau kebutuhan keluarga kita, dan juga tentu untuk orang lain. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk hidup, Tuhan perintahkan kita untuk bekerja, baik untuk jasmania maupun untuk rohania. Nah, untuk rohania inilah yang kita sering kenal dengan istilah pelayanan. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri, kebutuhan keluarga, bahkan juga untuk kebutuhan orang lain. Tuhan memberkati kita untuk kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik yang terkasih, saat ini kalian semua, bahkan kita semua juga dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan menghendaki agar hidup kita ini juga kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Di masa muda kalian, kiranya kalian bisa memberi diri untuk Tuhan, bekerja melayani di ladang Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun di masa muda ini tentunya kalian disibukkan dengan berbagai-bagai aktivitas sebagai orang muda. Mungkin ada yang masih sekolah di tingkat SMA, ada yang sudah bekerja dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau kalian juga mau memberi diri bekerja di ladang Tuhan. Apapun yang kita lakukan, adik-adik, tentunya Tuhan rindu supaya pekerjaan-pekerjaan itu kita lakukan dengan penuh ucapan syukur, bahkan dengan sukacita. Karena dengan demikian, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membentuk kita menjadi manusia-manusia dewasa di dalam iman. Bahkan dengan demikian kita juga semakin dikuatkan. Di saat ini kita tahu situasi sulit. Pandemi COVID masih terus berkepanjangan. Apakah kita terkungkung dalam situasi ini, ataukah kita mau keluar dari situasi ini untuk berjuang, terutama
bekerja, melayani Tuhan. Saya kasih sebuah ilustrasi atau sebuah contoh. Misalnya pertandingan sepak bola. Nah, adik-adik kita bisa melihat bahwa dalam sebuah pertandingan sepak bola itu ada tim yang bermain di satu kubu dan di satu kubu adalah penonton. Dalam pertandingan ini kita bisa melihat masing-masing kubu ini, baik pemain maupun penonton, mereka punya misi masing-masing. Yang pemain tentunya punya misi untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Tetapi yang penonton juga dia punya misi, berjuang untuk memenangkan tim yang mana dia idolakan. Nah, sekarang kita melihat kira-kira siapa yang punya peluang yang terbesar untuk bisa mencapai misi tadi, atau tujuan, atau goal tadi. Tentunya adalah pemain, pelaku permainan itu sendiri. Karena dia yang memainkan peran, dia yang membawa bola, dia yang bermain bola, bahkan dia yang melakukan penyerangan dan sebagainya sampai dia bisa menciptakan gol untuk memenangkan sebuah pertandingan. Sementara penonton hanya berdiri di luar dan memberikan spirit, tepuk tangan, teriakan, sorak-sorai dan sebagainya untuk mendukung tim favorit dia. Penonton tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menggiring bola untuk masuk ke tiang gawang, tetapi hanya bisa teriak, memberikan support dan dukungan. Nah, di dalam kehidupan kita, adik-adik, di dalam melayani, bekerja, terutama di dalam pelayanan, mau melayani Tuhan sebagai seorang muda, tentu ada juga di antara kita yang memiliki watak karakter atau sifat dari kedua tim tadi. Ada yang bisa seperti seorang pemain bola, dia betul-betul bekerja, melayani untuk mencapai satu tujuan. Tetapi ada yang seperti penonton tadi, hanya bisa berdiri, melihat dari jauh, terus mulai memberikan spirit. Nah, spirit yang diberikan ini ada yang positif, ada yang negatif. Jangan sampai adik-adik pemuda memberikan spirit-spirit yang negatif terhadap teman-teman yang sedang melakukan pekerjaan pelayanan. Teman-teman yang sekarang ini di situasi pandemi ini, ibadat pemuda kita tidak lagi berkumpul bersama, tetapi semuanya melalui online, virtual. Nah, teman-teman yang sebagai pengurus ini kita bisa melihat hampir setiap hari mereka bekerja untuk bisa membuat satu tayangan untuk bisa ditayangkan dalam ibadah ini, sehingga terus membangun iman dari adik-adik sekalian. Nah, dalam situasi seperti ini, pekerjaan yang teman-teman pengurus lakukan ini adalah melayani di ladang Tuhan. Mereka melakukan pelayanan. Nah, kita yang lain, mari kita berdiri. Jangan kita memberikan spirit-spirit yang melemahkan iman mereka, yang meruntuhkan, tetapi kita memberikan spirit yang bisa membangun iman. Kita mendukung teman-teman ini. Bahkan kalau boleh, kita semua sama-sama ada di dalam kegiatan pelayanan ini untuk kita bisa membangun iman kita. Karena zaman sekarang ini, adik-adik, kita tidak berperang dengan sesuatu yang nyata, tetapi kita sedang berperang dengan sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Pandemi corona yang begitu mencekam dan sebagainya. Tetapi kalau kita memiliki iman, kita percaya, memberi diri kepada Tuhan, kita pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Filter kita adalah firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kita. Nah, di dalam firman tadi, Tuhan perintahkan kepada kita bahwa kita harus bekerja keras agar hidup kita itu bisa diberkati Tuhan dan kita bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Sehingga di dalam renungan kita tadi, mari kita masing-masing bisa memposisikan diri kita. Apakah kita sebagai pemain ataukah kita mau sebagai penonton? Untuk itu, saya mohon kepada adik-adik pemuda, kalian adalah tulang punggung gereja, tulang punggung bangsa dan negara ini,
sebagai generasi penerus, mari beri diri untuk dipakai Tuhan, beri diri juga untuk melayani sesama dalam lingkungan pendidikan ataupun lingkungan kerja kalian. Jadilah pemuda-pemuda Kristen yang mengandalkan Tuhan, pemuda-pemuda Kristen yang takut akan Tuhan. Dan jika kita ingin diberkati, dan jika kita ingin berbuah, maka kita harus bekerja dan selalu menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena dengan ungkapan syukur kepada Tuhan, kita telah menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Salam. Mari adik-adik sekalian, kita akan ada di dalam syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena tuntunan Tuhan bagi kami semua di saat ini. Kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami kepadamu Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan, Kau pasti mendengarkan kami. Kami berdoa Bapa di sorga, kiranya firman Tuhan yang telah diberitakan tadi Bapa boleh mendapat tempat di hati setiap kami. Kami boleh pakai sebagai pedoman hidup kami. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk para pemuda-pemuda kami ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong memberkati mereka dengan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Sebagai apapun mereka, ada yang sebagai pelajar, ada yang sudah bekerja, Tuhan tolong. Apapun yang mereka lakukan, pergumulan-pergumulan mereka, mari Tuhan Yesus tolong. Kami hanya bisa menyerahkan anak-anak muda kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong mereka. Pengurus yang ada pun Tuhan tolong. Berkati mereka, beri mereka hikmat dan pengertian Bapa, agar mereka juga boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Sehingga semua pelayanan-pelayanan yang diangkat oleh adik-adik pemuda ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi buah bagi yang lain. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan kehidupan para pemuda kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan program kerja dari UPP Pemuda yang telah dibahas Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati agar di tahun 2020 ini semua program pelayanan dari UPP Pemuda ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena tuntunan Tuhan, kami sudah boleh selesai di dalam ibadah kami pada saat sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan biarlah Tuhan, kami boleh kembali bertemu di minggu depan di dalam ibadah pemuda kami. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Mari memberkati kami Bapa, dan kami percaya dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami mampu melewati hari-hari hidup kami. Ini kami Bapa, pakai kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.